Lanjutan dari episode 5 kemarin, Jukyung menemukan Suho sedang duduk tertunduk dan menangis dengan terseduh-seduh. Suho lalu bercerita tentang mendiang Soyeon yang bunuh diri di sana. Jukyung langsung menenangkannya dan memeluk Suho. Jukyung lalu memberikan jaket milik Suho yang sempat dibawanya kemarin. Jukyung lalu berkata kepada Suho, malam ketika ia berada di atap gedung itu, bukan maksudnya untuk bunuh diri. Jadi, Suho tidak perlu mengasihaninya lagi. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja alarm kebakaran berbunyi, dan orang-orang berteriak lalu berlari berhamburan keluar. Setelah situasi sedikit aman, Jukyung dan Suho memutuskan untuk turun dari gedung tersebut. Sesampainya di depan rumah, Suho bertemu dengan Lee Jo-hun. Ia adalah ayah dari Suho. Jo-hun berkata bahwa besok ia akan datang ke sekolahnya untuk menghadiri konseling orang tua dan guru. Suho melarangnya karena ia tak ingin teman-temannya mengetahui bahwa Jo-hun adalah ayah dari Suho. Namun, Jo-hun bersikeras untuk tetap datang besok ke sekolahnya. Kembali menuju rumah, Sojun dan Gowon berbagi ramyeon sambil mendiskusikan kesengsaraan sekolahnya, dan khususnya bagaimana Gowon dirundung di sekolahnya. Ini berita baru di telinga Sojun, namun saat dia mengetahui Jukyung bertanggung jawab membantunya mendapati kepercayaan dirinya lagi, dia pun jelas sangat berterima kasih. Sojun menghadapinya di sekolah esok harinya, namun dengan kasar diinterupsi kelompok anteknya dan mendorongnya, dan juga mengakibatkan keributan besar. Jukyung terlihat canggung saat bertemu dengan Suho. Saat berbalik, ia justru hampir menabrak Sojun. Ia lalu berbalik lagi dan menuju ke kelasnya. Di dalam kelas, Pak Hen membagikan lembar penilaian siswa kepada semua murid. Saat pertemuan orang tua dengan guru, nilai buruk Jukyung menjadi perhatian ibunya. Tetapi, ibunya segera melupakan hal ini dan juga menjadi tergila-gila terhadap kedatangan ayah Suho. Ia juga meminta tanda tangan ayah Suho dan juga benar-benar bersikap seperti fan girl. Berita mengenai Jo-hun adalah ayah Suho menjadi bahan pembicaraan di seluruh sekolah. Suho muak dan ia pun memutuskan untuk pergi. Flashback saat-saat usai kematian Soyeon. Ternyata ayah Suho dengan tanpa perasaan mengusir Soyeon dari entertainment group miliknya. Sojun menghadapi dia, namun Jo-hun kurang berbelas kasih mengenai seluruh kesepakatan. Dengan acuh tak acuh, ia mengesampingkan seperti tidak ada apa-apa. Kembali ke masa sekarang, Ibu Jukyung kembali memeriksa nilai buruk Jukyung. Lalu, ia mengambil tindakan drastis. Ia mengumpulkan semua riasan milik Jukyung dan juga mengancam akan membuangnya. Sepulang sekolah, Jukyung lalu memutuskan untuk membantu Gowon dengan riasan di rumahnya. Sojun yang baru selesai mandi dengan percaya diri menari sambil bernyanyi keluar dari kamar mandi karena ia merasa ia sedang sendirian di rumah. Namun ternyata dia tidak sendirian karena ada Jukyung dan Gowon di rumahnya. Sojun lalu terkejut melihat Jukyung dan Gowon yang mengawasinya dengan tatapan geli. Saat Jukyung akan pulang, Sojun lalu meminta maaf. Lalu, ia juga tak lupa berterima kasih kepada Jukyung dengan apa yang telah dia lakukan bagi saudara perempuannya. Ketika Jukyung pulang ke rumahnya, ternyata di sana sudah ada Suho bersama dengan ibunya yang terlihat sangat antusias. Ibunya juga bertekad untuk memasak makan malam dengan modus setelah mengetahui Jo-hun adalah ayah dari Suho. Saat menyiapkan meja makan malam, Suho berbicara dengan Ju-yong,
adik dari Jukyung, dan mengakui bahwa dia menyukai Jukyung. Bahkan saat Jukyung tidak memakai riasan sama sekali di wajahnya. Ketika makan malam, Jukyung dan Juyong beradu kaki di bawah meja makan, yang berakhir mengakibatkan Jukyung jatuh di pangkuan Suho. Setelah semuanya kembali normal, Hee-kyung, kakak dari Jukyung, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tersandung kabel listrik, sehingga mencabut semua aliran listrik yang ada di rumahnya. Jukyung lalu menyalakan flash handphonenya, usai beberapa orang meraba-raba dan mendapati Suho terperangkap di bawah bundel keluarga. Hee-kyung tidak peduli dengan hal itu. Dengan sangat lapar, dia menelan semangkuk makanan di meja. Selanjutnya, Hee-kyung mengundang Jukyung untuk menuju ke sauna bersamanya sebagai cara untuk mendetoksifikasi alkohol yang berada di dalam tubuhnya. Tanpa diduga, Sojun muncul ketika mereka berada di sana, dan itu mengakibatkan Jukyung berusaha menahan kelembapan untuk waktu yang lama. Sementara itu, Suho pulang menuju rumah, namun membeku saat dia mendengar teleponnya berdering. Hal itu mengingatkannya dengan kenangan dari masa lalu saat dia menolak untuk menjawab telepon dari Soyeon. Keesokan paginya, Suho melihat Jukyung di seberang jalan tengah terburu-buru masuk ke dalam sebuah kedai burger. Namun saat di sana, Jukyung justru bertemu dengan para pengganggu lamanya. Keesokan harinya di sekolah, Jukyung menggoda Sojun karena pakaian dalamnya yang lucu. Raungan menggoda membuat Sojun jatuh hati kepada Jukyung. Di hari itu juga, Jukyung diganggu oleh geng yang dulu sempat mengganggu Sojun dan menyudutkannya di gang. Mereka lalu membawa Jukyung menuju ke sebuah tempat karaoke, dan ia juga menghubungi Sojun untuk memintanya datang dan menyelamatkan kekasihnya. Saat itu, Sojun yang tengah bersama dengan Suho lalu bergegas menuju ke sana. Baku hantam antara Sojun dan Suho melawan geng tersebut pun tak terelakkan. Suho lalu membalikkan salah satu dari mereka menuju ke meja dan bersiap untuk melakukan pukulan. Ketika Suho melakukan hal itu, Jukyung terdiam dan terkejut melihat Suho yang tengah bertengkar.